Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Pasien gagal ginjal akut yang dialami anak-anak terus bertambah. Ya, sebanyak 99 anak Indonesia meninggal dunia akibat gagal ginjal akut. Kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak usia 6 bulan hingga 18 tahun meningkat dalam 2 bulan terakhir. Sebanyak 206 kasus telah dilaporkan pada 18 Oktober lalu, paling banyak didominasi usia 1 hingga 5 tahun. Bahkan di 20 provinsi yang telah banyak ditemukan kasus gagal ginjal, 99 anak telah meninggal dunia atau 48% dari seluruh kasus. Bahkan angka kematian pasien yang dirawat di RSCM mencapai 65%. Angka kematian di beberapa provinsi per 20 Oktober 2022, Jawa Barat 37 kasus, DKI Jakarta 25 kasus, Yogyakarta 6 kasus, Bali 11 kasus, Sumatera Barat 10 kasus, Sumatera Utara 7 kasus, dan Nusa Tenggara Timur 2 kasus. Sementara sebaran yang paling banyak ada di DKI Jakarta, total mencapai 50 kasus. Diikuti Jawa Barat 40 kasus, Jawa Timur 25 kasus, Sumatera Barat 21 kasus, Aceh 18 kasus, dan Bali 17 kasus. Banten dan Yogyakarta 11 kasus, Sumatera Utara 8 kasus, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur, dan Papua Barat masing-masing 1 kasus. Ini mulai meningkat pada akhir Agustus. Jadi peningkatan kasus ini, sejak peningkatan kasus ini kita melakukan investigasi bekerjasama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia, farmakologi dan ahli toksikologi. Dari hasil investigasi tersebut kita menyimpulkan beberapa hal. Kami temukan adanya keterkaitan antara etilen glikol pada sirup yang diminum anak-anak dengan kejadian kasus gagal ginjal akut ini. Baik. Sementara pemerintah mengambil langkah preventif untuk melakukan penyetopan dulu penggunaan obat antivirus kepada masyarakat yang juga berbentuk sirup. Kemudian nanti setelah hasil investigasi selesai akan kita umumkan. Tentu ini bekerjasama dengan BP POM juga yang melakukan uji kuantitatif kadar di dalam obat-obatan tersebut. Kementerian Kesehatan hingga kini masih melakukan investigasi mendalam untuk mengetahui penyebab pasti lonjakan kasus gagal ginjal anak. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, 5 obat sirop ditarik peredarannya karena mengandung senyawa etilen glikol melebihi ambang batas. Masyarakat diminta menghentikan penggunaan seluruh obat sirop sampai menunggu penelitian BPOM dan Kementerian Kesehatan. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengungkap 5 obat sirop mengandung senyawa etilen glikol melebihi ambang batas. Namun, BPOM menyebut belum bisa menyimpulkan bahwa obat-obat ini sebagai penyebab gagal ginjal akut pada anak, sehingga masih butuh penelitian lebih lanjut. Kelima obat yang ditarik dari peredaran diantaranya obat penurun panas Thermorex sirup, obat batuk dan flu flurin DMP sirup, obat batuk dan flu Unibaby Cough Syrup, obat penurun panas Unibaby, dan obat demam Unibaby Demam Drops. Menanggapi temuan ini, Ikatan Dokter Anak Indonesia meminta masyarakat menghentikan penggunaan seluruh obat dalam bentuk sirup. Yang pertama bagi tenaga kesehatan dan rumah sakit. Tenaga kesehatan menghentikan sementara peresepan obat sirup yang diduga terkontaminasi etilen glikol atau dietilen glikol sesuai hasil investigasi Kemenkes dan Badan POM. Kedua, bila memerlukan obat sirup khusus, misalnya obat anti epilepsi atau lainnya yang tidak dapat diganti sediaan lain, harap konsultasikan dengan dokter spesialis anak atau konsultan anak. Yang ketiga, jika diperlukan, tenaga kesehatan dapat meresepkan obat pengganti yang tidak terdapat dalam daftar dugaan obat terkontaminasi atau dengan jenis sediaan lain seperti suppositoria yang dimasukkan ke dalam anus, atau dapat mengganti dengan obat puyer dalam bentuk tunggal atau monoterapi.
Sementara itu, salah satu produsen obat yang ditarik mengaku akan menghentikan produksi dan distribusi obat yang diduga mengandung etilen glikol dengan kadar berlebih. Di situ kami tentu mentaati dari isi surat itu untuk menghentikan produksi, dan segera kami sudah menyusun langkah-langkah untuk melakukan itu karena juga ada tenggang waktunya dari surat tersebut. Dan yang perlu diketahui bahwa itu hanya satu batch saja, yang batch tertentu yang harus ditarik. Hingga kini lebih dari 200 anak mengidap gagal ginjal akut. 99 diantaranya meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Penyebab gagal ginjal pada anak masih diselidiki, benarkah faktor obat sirup menjadi penyebabnya? Dan langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dan orang tua? Kami akan bahas bersama dengan Guru Besar Kesehatan Anak Universitas Padjadjaran, Profesor Kusnandi Rusmil, serta epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman. Kami juga sudah berupaya untuk menghubungi BPOM, namun tidak memberikan respon hingga saat ini. Kita sapa dulu Prof. Kusnandi dan Mas Diki Budiman. Assalamualaikum, selamat sore Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Ya, saya ke Prof. Kusnandi terlebih dahulu ya. Prof, yang jelas informasi ini membuat orang tua ketar-ketir. Yang ingin kita ketahui, apa yang harus kita antisipasi? Apakah obat sirupnya, apakah ada virus-virus tertentu yang bisa menjadi sosialisasi untuk orang tua? Ya, jadi sesuai sama anjuran Kemenkes, kita jangan pakai obat sirup dulu, ya obat panas sirup. Ya, seperti itu. Kita ganti sama tablet aja yang biasa digunakan, nanti kita dipuyarkan gitu. Jadi minta sama dokternya. Ya, jadi dokter kan sekarang dilarang untuk memakai obat-obat sirup. Ya kita ikutilah ya sampai penelitian ini selesai. Nggak lama kok penelitian ini, apakah betul atau tidak. Itu kan lagi diteliti oleh Badan POM dan Kemenkes. Kita ikut aja. Karena Kemenkes sama Badan POM itu gunanya untuk melindungi masyarakat, ya kan izinnya ada di beliau, ada di Badan POM, jadi kita harus ikut ya, karena dia maksudnya supaya orang aman lah masyarakat Indonesia ini, jadi kita ikuti. Jadi kalau sekarang jangan pakai sirup, ikuti, jangan pakai sirup, sedang diteliti. Nanti kalau udah dibilang udah oke, ya kita hanya ikuti. Obat sirup, termasuk juga multivitamin yang sifatnya sirup begitu ya? Iya, termasuk multivitamin, obat batuk, antibiotik, penurun panas, ya jangan. Karena kita ikutin aja apa kata pemerintah. Karena dia akan melindungi kita, rakyat Indonesia gitu. Percaya aja lah gitu loh ya. Nah, saya bukan ahli ginjal ya. Tapi kita ikuti karena masyarakat itu harus dilindungi oleh pemerintah ya. Jadi ibu-ibu kalau umpamanya buang air kecil anaknya kurang, itu cepat-cepat berobat ke dokter yang biasa dihubungi atau ke puskesmas atau ke rumah sakit. Ya tanda-tandanya kan pipisnya mulai berkurang kalau ada gagal ginjal. Ya, Prof. Kusnandi, kalau dari penjelasan medis sebetulnya apa yang menyebabkan seorang anak bisa mengidap penyakit gagal ginjal akut? Oh banyak ya, bisa karena infeksi atau karena penyakit lain, bisa oleh karena keracunan apapun. Itu bisa menyebabkan gagal ginjal. Jadi bukan etilen glikol aja gitu ya. Apapun itu bisa. Makanan-makanan tertentu juga bisa ya, Prof? Makanan yang biasa ya enggak lah. Kalau makan daging ayam enggak ya. Gitu ya. Biasa itu ya. Tapi campuran-campuran tertentu itu yang enggak boleh ya. Campuran obat. Ya, kita ke Mas Diki. Kita juga ingin tahu sebetulnya sumber penyakit ini dari mana? Karena ini masih misterius, belum ada penjelasan yang komprehensif mengenainya. Namun belakangan Menkes menyebutkan obatnya sudah ditemukan dari Singapura begitu. Apa yang bisa disampaikan kepada publik mengenai hal ini? Ya sekali lagi kan tadi sampaikan Prof ya, bahwa kita harus menunggu hasilnya ya, karena begitu banyak potensi yang bisa menyebabkan gagal ginjal ya. Dari sisi epidemiologi saja ada 3 ya yang bisa. Dari nosokomial, ya berarti kan ada di rumah sakit nih. Ini jadi gagal ginjal sebenarnya hal yang dalam tanda kutip biasa ya.
Cuma ini jumlahnya yang nggak biasa ya, dan juga penyebabnya. Kedua, community acquired. Jadi di komunitas. Nah, dalam konteks saat ini dugaan kuat ini terjadi di komunitas. Komunitas berarti ada konsumsi yang dilakukan di komunitas ya. Ada tadi disebutkan obat. Dan terakhir adalah karena memang kondisinya yang sudah kritis si pasiennya ya. Itu jadi secara epidemiologis saja 3 itu. Nah, dalam konteks ini meskipun kita sudah tahu ini kemungkinan terjadi di komunitas. Nah, namun kalau bicara penyebab itu karena begitu beragam, meskipun sekarang pemerintah sudah menyampaikan ada tadi himbauan yang harus diikuti. Kalau nanti belakangan masih ada, nah tentu itu yang juga harus terus ditelusuri. Makanya dalam konteks ini sebetulnya dari sisi merespon wabah, saya mengusulkan bahwa karena secara indikator kriteria kejadian luar biasanya sudah terpenuhi, itu yang akan membantu sebetulnya dalam proses ini ya. Bukan menjadi kejadian luar biasa menjadi masalah, wah jadi situasinya berat banget ya. Ya enggak juga, bahkan sebenarnya KLB itu levelnya di bawah wabah loh, KLB itu. Jadi satu situasi yang akan membantu koordinasi ya antara pusat dan bahkan bisa membantu daerah-daerah yang terbatas kemampuannya untuk melakukan investigasi gitu. Jadi ini yang saya kira apalagi kalau bicara konteks daerah-daerah di luar Jawa Bali yang bicara merujuknya saja dia perlu upaya tambahan ya, apalagi kalau di pulau merujuknya misalnya ke Makassar yang harus dengan penerbangan itu, kalau nggak ada dana dan nggak ada regulasi yang membantu mereka untuk mencairkan dana untuk merujuk itu, ya tentu akhirnya berakibat pada kondisi pasien. Jadi ini ya sekali lagi kondisi ini juga dalam sejarah ini kan bukan hal yang pertama di dunia. Itu tidak ada yang juga lebih dari setahun itu. Ini biasanya dalam momen-momen tertentu ya. Artinya prediksi saya juga mungkin paling lama 3 bulan ke depan juga sudah bisa kita atasi dengan catatan bahwa kita segera melakukan identifikasi tadi ya untuk menemukan penyebabnya. Baik Pak Diki dan Prof. Kusnandi dan pemirsa, kita simak terlebih dahulu pernyataan Agustina Melani, ibu dari Nadira Azea Almaira, yang anaknya meninggal dunia karena gagal ginjal akut setelah mengonsumsi parasetamol. Jadi untuk pembelian parasetamol tidak ada resep dokter karena itu dijual bebas. Yang kami beli adalah parasetamol sirup. Untuk mereknya saya lupa. Dan Melody mulai minum itu cuman demamnya itu, jadi setiap dia minum parasetamolnya selang sejam kemudian dia demam lagi. Jadi sempat turun tetapi kemudian demam lagi. Nah, saat dia demam itu yang cuma bolak-balik, di tanggal 21 saya kembali menghubungi dokter dan dokter menyarankan untuk meminumkannya tiap 21 ya, meminumkannya tiap 4 jam. Dokter mengatakan ureumnya sudah 3 angka. Yang seharusnya di 50, sekarang ureum Melody sudah di 182. Ureum Melody sudah 182. Sedangkan kreatinin Melody yang katanya kalau untuk di anak itu seusianya 0,5. Tapi kreatinin Melody sudah 8,4. Jadi artinya ureum dan kreatininnya sudah sangat tinggi. Dan itu sudah gagal ginjal. Dan dia memang dirujuk dalam laporannya itu, setahu kami itu gagal ginjal akut. Ya, Profesor Kusnandi, apa ciri-ciri anak mengalami
gagal ginjal akut dan apa yang harus segera dilakukan orang tua jika mengetahui anaknya mengalami ciri-ciri tersebut? Ya, kalau biasanya pucat, kurang buang air kecil. Tapi biasanya gagal ginjal akut itu dia itu penyakit dasarnya apa sih gitu. Selama ini berobat kemana aja dan sakit apa. Jadi kita bisa memperkirakan selama ini makan obat aja. Jadi itu semuanya tuh biasanya itu pelan-pelan, nggak mungkin langsung akut, nggak. Pelan-pelan jadi lama-lama ginjalnya rusak, lama-lama jadi akut gitu, mendadak. Tapi sebetulnya itu udah ada kerusakan pelan-pelan daripada ginjalnya, ya, sehingga pipisnya jadi berkurang seperti itu, ya. Jadi gejala ginjal akut ya kurang pipis, ya gitu ya. Tapi biasanya ada gejala-gejala lain, ya, mata bengkak, ya, oleh kena proteinnya kurang, ya, kena ya macam-macam tergantung penyebab penyakitnya lah begitu ya. Jadi nggak sesederhana itu kita bisa bilang bahwa ini gagal ginjal akut disebabkan oleh paracetamol, nggak begitu gitu loh. Banyak hal yang menyebabkan seperti itu. Jadi jangan semuanya disalahkan paracetamol. Ya. Tapi sekali lagi bahwa sekarang kita harus ikut apa kata pemerintah, jangan makan paracetamol yang sirup dulu gitu sampai penelitian itu berlangsung. Oke, saya ke Mas Diki. Mas Diki, kalau demikian kan insting orang tua itu selalu memberikan yang terbaik secepat mungkin kepada anaknya kalau sakit begitu. Kalau tadi disebutkan obat puyer, itu pun kalau bisa ketemu dokter gitu ya. Nah, zaman sekarang kan apalagi musim seperti ini anak-anak gampang sakit, apalagi pandemi masih ada di mana-mana. Menurut Anda apa yang penting menjadi hal yang untuk dicermati oleh orang tua? Ya, kita tahu ya situasi saat ini dengan di tengah pandemi ini tentu membuat kondisi anak juga rawan, ya, apalagi di bawah 5 tahun kan memang belum eligible untuk vaksin ya. Nah, di sini juga peran kita orang dewasa ya yang merawat, apalagi kalau yang merawat anak itu kan tidak selalu orang tua masalahnya ya, ada juga yang membantunya. Nah, ini tentu yang sekali lagi kita masing-masing evaluasi ya, introspeksi ya. Karena kalau tidak yang bisa memberikan akses obat ini pada anak kan bisa bukan hanya orang tuanya, tapi ya kalau di caregivernya gitulah kalau di luar ya istilahnya. Nah, ini yang juga harus literasi ini menjadi penting. Karena prinsipnya dalam setiap kejadian wabah seperti ini, aspek prevention atau pencegahan kan itu yang diutamakan. Nah, sekali lagi status KLB itu membuat awareness banyak pihak itu akan meningkat. Termasuk di situ ada dalam turunan KLB itu ada literasi atau strategi komunikasi risiko yang juga pada gilirannya ini akan mengedukasi masyarakat dalam hal ini orang tua bagaimana tentu pertama mencegah anak tidak terinfeksi karena kalau tidak sakit kan nggak akan perlu obat. Kedua juga sebenarnya literasinya dua pihak ya, masyarakat dan juga tenaga kesehatan. Karena begini ya, sebagai contoh sederhana, saya di Australia ya, kalau saya sakit sampai demam begil pun saya itu nggak dikasih obat ya. Di Australia mereka tahu saya dokter juga nggak dikasih obat. Jadi karena ini yang harus mulai juga kesempatan untuk kita edukasi pada publik ya, bahwa ada tahapan-tahapan tentu dari situasi klinis atau gejala itu yang memang belum memerlukan intervensi obat ya. Kemudian kalaupun misalnya ini kita lihat nih apotek, kita juga harus mulai mengedukasi bahwa membeli obat itu harus atas rekomendasi atau saran dari dokter atau tenaga kesehatan atau seminimalnya adalah apoteker atau asisten apoteker karena mereka itulah yang tahu ya, kandungan dan juga apakah ini bermanfaat atau tidak. Di luar bahwa misalnya situasi seperti ini tentu dengan literasi ya, selain ada yang sifatnya pertolongan pertama secara sederhana ya, karena kita kan kita juga ada namanya program fitofarmaka ya, obat yang tradisional yang sudah scientific terbukti gitu. Jadi itu saya kira ini juga kesempatan untuk kita mengedukasi semua pihak ya terkait masalah obat ini ya, jangan sampai bebas digunakan. Baik, terima kasih Pak Diki Budiman, epidemiolog dan juga Profesor Kusnandi Rusmil, Guru Besar Kesehatan Anak Universitas Padjadjaran telah bergabung bersama kami di iNews Sore.